dengan adanya Cloud karena dia ada seorang Angela. Yap. Ada Bang Otat di sana. Yes. Dan dari Angela ini bisa setidaknya untuk mengamankan seorang Cloud untuk melakukan free farm, untuk melakukan open vision, untuk melakukan defensive cover terhadap seorang Cloud ini possible-nya cukup tinggi. Dan bahkan kalau misalnya kita track game ini karena late game ya, karena ingat Bigetron memiliki statistik game Game yang cukup lama. game lama kedua. Ya. Pertama tuh Alter Ego. Rata-rata durasi game. Durasi game dia mainnya kuat, mainnya lama, durasinya panjang. Durasinya panjang, dia tuh kedua setelah Alter Ego. Alter Ego ya, bukan Iya. Gameplay Arrow. Gameplay Alter Arrow Ego juga tuh. lama loh. Gifam juga lama, Pak. Gameplay Iya. juga lama. Tapi kan Gua rata-rata game. rata-rata Alter ya. Ego Jadinya bawahnya ya. tuh Bigetron. Benar Waktu sekali. itu saya ketemu bareng dan dua-duanya itu Yang top tertinggi, dua. yang tertinggi. Kalau dua-duanya main gimana Pak? Retak nggak tuh? Itu kemarin. Kemarin kan. Iya, Pas Pak. Bigetron Alter Ego. Sempet. Nah, tapi kita balik lagi. What? Dia sin untuk seorang Albert diamankan. Tapi akankah Akankah? link dari seorang team. Albert Oh, akan Lancelot. muncul dan ternyata Wah, Lancelot di perfect skill respect dong. ban. Atau jangan-jangan malah di ban Lancelotnya biar emang kalau misalkan Araki Hoshi terutama Albert mau ngamanin dari linknya, dia mencoba untuk mengamankan nanti di last picknya. Karena balik lagi, Bigetron Alpha dengan segudang draft picknya, mereka selalu di second pick itu punya keunggulan lebih dan sangat berbahaya. Dan balik lagi kali ini. Oke. Wah. Baxia yang kemungkinan besar bakal coba diamankan oleh seorang KYY ya harusnya. Kenapa gue bilang KYY? Karena udah bisa dipastikan samping Esmeralda dan Rafaela. I like this game. I like this game, meta support kali ini akan bermain dan bahkan udah ada Bruno yang diamankan oleh tim Araki Hoshi. Ingat, Bruno berada di arah belakang. Bruno bisa melakukan cancel terhadap seorang Cloud dan Wow. ban-nya sudah di pick up oleh tim Bigetron apa untuk seorang Ripo harusnya. Atau bahkan Mat kayaknya. Mat. Iya, Ripo-nya Ripo bakal ngurang SP. Esmeralda, tapi ini berarti sangat apa ya? Pundak dari Bigetron Alpha hampir sekitar 65% ada di tangan Brans. Bransnya benar-benar harus mendapatkan space farming yang luar biasa luas biar nanti bisa overwhelm Bruno-nya, karena kita tahu sendiri Bruno ditempel Rafaela itu bagaikan perangko. Apa? Nempel terus, Pak, dari dua sisi. Kalau misalkan satu kelepas saja, Pak, ini bakal benar-benar kesulitan. Kenapa, Pak Pul? Bruno dan Rafaela bagaikan perangko. Perangko. Perang tanpa. Apa sih? Perang tanpa kok. Iya, betul sekali, Ya, Pak. Perang Pak. tanpa tombak. Perang tanpa- tapi ya jujur ya, Ya. setiap kali ngeliat Rafaela, aku selalu melihat tim fight jangka panjang yang bagus banget. Karena apalagi sekarang Rafaela di buff. Yap. Jadi 1,5 detik dari movement speed tambahan ketika dia healing for everyone. Heeh. Kayak gitu. Jadi Semuanya. iya benar semuanya. Semuanya benar-benar bertambah 1,5 detik. Semuanya dan kita bakal langsung menyaksikan inilah pembuktian tim Bigetron Alpha akankah tetap menjadi kelinci percobaan ataukah sang raja dari segala raja yang sekarang menjadi tuan rumah harus ditumbangkan begitu saja. Iya benar sekali seperti biasa. Untuk di bagian tengah inilah yang akan terjadi. Mereka akan saling bertemu. Seperti yang udah Oji bilang tadi, akankah dari Bigetron apa tetap menjadi kelinci perceraian ataukah mereka bisa Perceraian. mencoba kembali untuk mendapatkan Dan buat kemenangan. teman-teman yang di kolom komentar, tolong langsung sebarkan komen positif, dukung tim favorit kalian dengan hashtag Viva RRQ atau bahkan BTRWin. Yap. Tutup komen negatif karena itu tidak baik untuk kita semua. Benar, itu tidak baik untuk anak dan keluarga dan tentunya tim Araki memilih Bisa untuk kesono. farming terlebih dahulu. Tapi Matt di arah bottom lane bener-bener bisa dibilang dia dapetin keunggulan dari seorang Skylar. Lihat dilempar begitu lagi. Apakah ada air mbak dukun baca mantra di arah bottom lane yang belum dikeluarkan oleh seorang Matt? Iya, kelelawar versus Cumi. Juragan Cumi dari Pasar Minggu langsung bertemu di bagian bawah, sementara di bagian atas Penari dan juga robot, mereka berdua juga udah memberikan masing-masing satu skill untuk bisa mendapatkan hit agar bisa mendorong mundur pemain-pemain lawan. Meanwhile, di arah jungle, Albert masih coba farming terlebih dahulu. Masih sedikit sabar, yang penting memainkan dua bola yang dimiliki oleh seorang Albert. Dua bolanya tuh, Kepret lihat nih, tuh, beda tuh. kepret. Nah, itu tuh kalau udah main Bruno bisa mainin dua bola kayak gitu, itu udah enak banget. Bahkan ada yang bisa 3. Iya, Kalau misalkan pakai Windtalker sama Scarlet Phantom. yes bener banget. Tapi Brans di arah top lane, farming, coba tuh berhasil mendapatkan gold buff. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha, kalau misalnya kalian sadar, mereka melakukan setup di arah top lane. Kenapa? Karena
Turtle di arah top lane udah sebentar lagi akan muncul di Land of Doubt. Iya, 4 hero tadi udah mulai berdekatan aja, sementara Ripo Dua, dan juga Cloud satu. sekarang juga udah mulai berpisah. Jadi Turtle Camp. Turtle nongol. Yes, mandiri Turtle Camp dan juga tentunya kali ini Turtle-nya hanya dicolek begitu saja karena Turtle terlalu takut air jadi memilih untuk balik lagi ke kandangnya. Tapi KYY masih level 2. Rainbow pun udah punya harga dan kali ini para pemain dari tim Big Hero Alpha di arah top lane sudah memancing Sudah mulai keributan. bersuara. Albert tidak ada Purple. Lihat, Rainbow menakut-nakuti. Brand sudah masuk dengan harganya. Ada Polystar ke arah belakang. Finn ternyata jauh dan ternyata para pemain dari tim Big Hero Alpha kali ini masuk di pertahanan dan Aegis gak bisa mempertahankan permainan di arah sana. First blood didapatkan oleh seorang Brand Jabran. Wow, udah langsung dibadanin aja damage yang dikeluarkan Rafaela setelah dia berhasil di pick off. Tapi Skylar sekarang udah setup untuk mengganggu ke arah Purple. Turtle-nya menjadi milik dari Brans. Ingat, distance away victory harus menekan permainan dari seorang Brans dari awal. Tapi Brans sepertinya perkasa di early game kali ini. Ya Pak. sepertinya Iya. sudah tadi kita mention bahwa 65% Bigetron Alpha ini winning conditionnya ada di Brans. Dan bahkan gak cuma itu, aku terkejut ketika tadi Rainbow sempat ngeker ke arah Ki. Iya, Jadi dia kayak tenang- sekedar nakut-nakutin Nakut-nakutin gitu. doang, udah gue bilang, nakut-nakutin Iya, doang. tapi ternyata guardnya ke arah seorang Brans. Karena mereka bakal melindungi Brans apapun yang terjadi. Kalau kata Betul. Pak Pulung, pas pam, Brans. Pas Pak Brans. Iya, ini dia pas pam Brand dan head to head udah langsung terlihat. Bisa kalian lihat bersama-sama peringkat 5 dan juga peringkat 13. Bagaimana poin dari masing-masing jungler. Oke, jungler yang head to headnya bisa dibilang cukup tinggi untuk seorang Brans. Meanwhile di arah bottom lane ada Finn, ada Albert, ada Skylar, ada standby position, ada Matt juga memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Big Hero Alpha kali ini gak ada yang sadar di arah bottom. Ada 3 player dari tim RRQ. Yoi, di bagian bawah sana 3 player, di bagian atas udah ada 2 player, sementara Ripo seorang diri di bagian dalam berhasil menghilangkan 1 gerobak guna untuk mengakhiri perlawanan diberikan oleh R7. Tapi ingat Brans, dia nggak boleh terlalu offside. Di sana ada seorang Psycho, Psycho. Dengan bersedia dikeluarkan dengan 1 buah kisah soldat juga dari keningnya bisa menemukan Brans atau Jabran secara instan. Ini R7 udah ada Brans juga, berhasil dapat kelomang lagi, anteng banget sih, enak banget. Di bagian tengah kayaknya bakal ada clash lagi deh. Tapi kayaknya kalau kelas kali ini nggak bakal dipaksa sama tim RRQ Oshi. Kenapa? Lihat, udah ada informasi yang diberikan. Ada kali guys depan. Psycho masih bertahan. Belum ada order brilliance yang dikeluarkan begitu saja. Karena ingat, 1 kali order brilliance terbuka, itu bakal menjadi bencana. Dan bakal dipaksa tim fight oleh Big Hero Alpha. Apapun yang terjadi, dan para tim RRQ Oshi harus sudah standby di arah top lane. Karena mereka bakal kehilangan lore lagi. Tapi Skylar, what are you doing? Hampir saja terpick off begitu saja dari Brans. Hampir mendapatkan seorang Skylar. Tapi ini adalah kesempatan yang cukup baik tim Big Hero Alpha untuk mendapatkan Turtle. Iya, hampir saja tadi Elisa tertangkap. Sekarang untuk purple buff-nya berhasil diambil. Turtle-nya juga masih ada kesempatan untuk Big Hero Alpha melakukan sebuah kontes. Udah ada blessing dikeluarkan begitu aja. Chaos Soul di sebelah yang berbeda. Sementara Rafaela-nya udah menjadi korban, Turtle menjadi milik Brans Turtle lagi. berhasil didapatkan oleh Brans dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ditukar 1 untuk 1 dan kalau gue bilang ini adalah keuntungan untuk tim Big Hero Alpha karena mereka berhasil mendapatkan Turtle-nya, Profesor. Iya, tadi Turtle-nya sempat ditarik tapi tidak terreset. Sementara Kinahan di sana semua damage yang hadir, walaupun ada Holy Baptism daripada seorang Finn yang stunnya connect ke arah Brans, tapi itu udah hard guard di sana. Damage dari Psycho yang cringe kayak jokes kita itu nggak masuk. Dan meanwhile dari bottom lane 1 turret diamankan terlebih dahulu dari tim Big Hero Alpha. Dan ingat, RRQ Oshi adalah salah satu tim yang cukup sulit diambil turretnya. Tapi untuk di season kali ini, RRQ Oshi tercuri selalu turret di arah bottom lane. Dan bahkan untuk tim Big Hero Alpha, mereka mencoba untuk memasakkan tim fight di arah top lane. Di arah bottom lane, bakal coba dipasangkan. Lihat, bakal diambil kembali pertukaran 1 untuk 1. Mereka nggak mau ada kerugian lagi. Iya, tidak perlu mengeluarkan juga tadi ultimate karena sepertinya juga akan sedikit sia-sia. Dia harus merelakan juga Karo tertarik di bottom lane. Sekarang mereka sama-sama kehilangan 1 objektifnya. Ya, malah RRQ Hoshi bakal rugi banget kalau tadi bottom lane turretnya nggak bakal hancur. Karena Turtle yang selanjutnya bakal berada di arah top lane. Sehingga tim fight bakal didominasi di arah top lane. Dan R7 masih punya PR. Gimana caranya dia mempertahankan dari segi ganking berkali-kali yang dilakukan sama Big Hero Alpha di area jungle top lane. Itu stacknya kayak putus ya? Enggak, Oh, belum. enggak. Masih jalan, Nyangkut-nyangkut ya tadi. Masih Putus. jalan, masih. Putus. Yang ini kayaknya putus, yang, Yang ini ini, juga ada karena lagi. jungle-nya habis. Iya. Habis jungle-nya. Putus. Dan Skylar masih coba untuk bertahan. Dan kali ini posisinya ada rotasi dari seorang Ripo dan juga Matt. Di bottom dan juga di arah top lane. Sepertinya dari Ripo agak sedikit seragam melawan seorang R7. Meanwhile di arah top lane sedikit kerugian untuk tim Big Hero Alpha karena
Kali ini turretnya udah bakal ditabrak habis-habisan oleh tim RRQ Hoshi. Lihat, ada satu bola lumba-lumba dihajar begitu saja. Damage terlalu besar, ada harga di depan sana. Tapi ternyata bola dari seorang Albert terlalu besar. Damage yang dikeluarkan dari top lane menumbangkan satu player dari tim Big Eternal Alpha, Matt, tersungkur bersama dengan takoyakinya. Iya benar sekali, sementara ini Turtle pun akan menjadi objektif selanjutnya dari RRQ Hoshi. Di bagian tengah, Psycho sedikit lagi dilemparin ban, untungnya nggak kena dan mereka Buying pun nggak time. bisa melakukan sebuah kontes terhadap Turtle. Buying time yang dilakukan berhasil mendapatkan Turtle untuk RRQ Hoshi. Di arah top lane lagi dan lagi. Turret diamankan oleh R7 melakukan tugas dengan cukup baik tanpa ada hambatan di sana. Iya, Rainbow pun tadi harus terpaksa juga masuk ke dalam tubuh dari KYY guna untuk mempertahankan juga auto tarik bagian atas, tapi nggak cukup. Tapi itemnya, Prof, apa aja nih, Prof? Ya, ini kalau misalkan kita melihat dari Tough Boots yang memang diamankan oleh seorang Brans, dia respect banget sama damage dari Psycho. Dan mau nggak mau meminimalisir sisi power yang memang kalau misalkan melihat dari RRQ Hoshi, mereka cukup banyak punya efek stun. Tapi kalau misalkan untuk dari segi deal damage di early game kayak gini, Albert lebih megang dengan Bruno. Tapi kali ini Profesor kayaknya Darkening udah nggak ada untuk Psycho dan ternyata baiting dari Psycho nggak berhasil. Ya. Ucapan cinta dari Psycho gak berhasil ditangkap oleh seorang Brans dan Brans memilih untuk mundur kali ini karena dia sadar diri. Udah ada map yang hilang dari arah top dan juga di arah bottom yang siap untuk mengejam-ejam seorang Brans. Iya, karena berbahaya banget untuk tidak tiba-tiba masuk ke dalam rumput tanpa kita tahu info dulu sebelumnya ada siapa saja di dalamnya. Tapi Matt di bagian atas sana udah mulai digempur lagi. Satu bola Albert terkena ke arah cumi-cumi, mulai gepeng tentakel yang dia milikin. Tapi jangan lupa kalau di late game ini terlalu sakit untuk Big Eternal Alpha. Dari tim RRQ Hoshi memang punya Albert, tapi lihat di depan sana bakal coba dihajar begitu saja. Ada blazing duet karena Albert yang dituju dengan hardcut-nya. Damage terlalu sakit dan bahkan ketika Skylar membantu seorang Albert di sini, Repo is coming. Lagi dan lagi Repo save the day. Berhasil mendapatkan finish. Ada lumba-lumba di sana menyiapkan seorang Repo. Tapi gemokan dari Ronaldo Albert berhasil menumpahkan seorang man. Semua berusaha ke seorang Albert tapi bahkan double kill didapatkan begitu saja. Sang bayi alien mengamuk. Ronaldo Albert berhasil mendapatkan 2 poin di arah jungle. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh KYS? Walaupun semuanya sudah seperti mereka tidak kuat lagi, tapi mereka maju sendiri. Skylar is coming. Udah didorong begitu saja 40. Jabras menjadi pilihan. Tapi Darkening with flicker. Psycho save the day. Yap, save the day dan Bransnya pun berhasil diambil. Yes. Untuk kali ini menjadi sebuah kerugian, bro. Minimnya damage yang dilakukan sama teman-teman dari Big Eternal Alpha, mereka balik lagi sebenarnya aku bilang 65% itu berasal dari Brans. Dengan blazing duetnya itu akan memberikan deal damage yang cukup tinggi. Tapi ketika tidak ada blazing duet, ketika tidak ada combo dengan hard guard dari Rainbow, hal ini yang akan menjadi keuntungan bagi RRQ Hoshi. Tarik ulur yang mantap sekali dari Finn dan juga Psycho, sehingga buying time yang mereka lakukan untuk teman-teman RRQ Hoshi, terutama Albert yang tadi terkena blazing duet dari belakang, ini berhasil dan Lord di menit ke-9 akan menjadi santapan pagi bagi RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Para pemain dari tim Big Eternal Alpha goalnya kali langsung ini swing jauh goalnya swing banget. Dan bahkan posisi Big Eternal Alpha nggak baik banget. Dan ini langsung ada pantun dari BTR Starless. Apa itu? Kelinci wajahku, BTR di hatiku. Singkat padat jelas aktual tajam terpercaya dan sekarang sepertinya peperangan sudah mulai akan terjadi. Enggak, R7 hanya ngebait aja, masuk dan juga mundur, mulai ngebait lagi, tapi Purple Buff akan menjadi milik dari Alice. Oh my god, RRQ Hoshi melakukan snowballing dengan cukup baik dan bahkan Lord masih berada di arah top lane. Udah ada stiker dari Big Eternal Alpha, program to win. Tadi kita lihat udah ada pantun dari CEO dari Big Eternal Alpha dan kita tunggu pantun dari CEO RRQ Hoshi. Iya, Oke. kita tunggu dari Papa ya. Kita tunggu dari Papa ya, Pak ya. Oke, tapi ternyata di sini di arah mid lane bakal coba fokus mendapatkan satu buah turret yang kedua. Meanwhile dari top lane bersama dengan Super Minion, Baba Losar, Rahmat Tangan, bebas tidak ada pengawal sama sekali, 40. Yo, ini dia pas Pambras harus benar-benar harus kuat untuk menahan. Sampai sekarang kita lihat aja Lordnya masih bisa ditahan, Lordnya masih bisa dicegah untuk bisa masuk. Tapi untuk Angela, hargatnya udah digunakan. Damage sudah mulai sakit, lihat dengan puppet stringnya bahkan R7 robot dengan satu buat turbonya. Dan bisa bola dengan cukup panjang, ada Skylar di sana. Skylar bakal coba masuk, diving ke arah belakang, blazing duet dan lihat ada lumba-lumba di sana. Damage cukup besar dikeluarkan oleh seorang Skylar dan bahkan di arah mid lane dari Baba sudah tumbang. Tak begini bagaimana sekarang Skylar dan di arah bottom lane, Rimo sekarang tumbang. Masih coba untuk kabur, ini Invitarnya masih selamat Papula. Yoi, masih bisa selamat juga Invitar Turret di bagian atas sana. Udah hancur, di bagian bawah udah dicicil-cicil. Sementara Rainbow masih mengganggu aja dan juga diganggu balik oleh Uranus. Skylar is coming, Albert is coming, Ronaldo Albert tambahkan dan kali ini juga ada seorang Brans di arah top lane, masih tumbang begitu saja. Dan lihat, tersisa 3 player, ini bencana. RRQ Hoshi mengamankan game-nya
Gila banget, 1-0 betul sekali Pablo dan juga Ranger Mas dengan network swing yang sangat luar biasa cepat dari RRQ Hoshi. Pada menit-menit awal kita melihat tadi 1-2 skornya dengan perbedaan network 1000 saja. Bikin Alpha unggul, tapi ketika turtle ketiga diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, mereka langsung melead goldnya. Menit ke-8 perbedaannya 22k berbanding 21k. Bahkan hanya butuh 2 menit saja ketika Lord didapatkan di menit 9.44. Langsung mereka ngelit dari 1000 menuju perbedaan 5000 gol. Dia hantem aja di depan dia. Apalagi- Bakal bonyok, bakal mundur. Apalagi seperti yang kita tahu, Albert mengamankan Berserker Fury di first itemnya. Karena untuk Bruno sendiri, attack speednya udah cukup dari pasifnya dia. Dengan 10 stack yang dimiliki maksimal sampai dengan 80% attack speed, dan ini akan sangat mengerikan ditambah dengan Berserker Fury, Endless Battle, dan bahkan dia mau Blade of Despair, dia mau damage, dia mau nendang semua orang. Siapa yang mau ditendang? Ah, sini. Iya, nggak ada tuh Alec Armor nanti kita Nggak lihat ada. dari Bigetron Alpha. Ya Nggak udah, semuanya akan menjadi makanan dari Bruno yang digunakan Betul. oleh Albert. Bolanya diisi Nah. dengan baja ringan, beton, semen, batu Kenapa? kali. itu Kenapa semuanya. seperti itu? Karena balik lagi, Psycho menurut aku. Yap. Psycho adalah satu kunci atau pemain yang sangat berarti bagi RRQ Hoshi karena dia yang ngedeal damage dengan sangat bebas. Yap. Habis bikin Clock of Destiny dan juga Necklace of Durance, dia langsung bikin satu buah item yang sangat mematikan, itu adalah satu buah Apa ya?